Pernah nggak kamu kepikiran, kok bisa sih ada orang yang bisa sukses dari satu hal? Atau mungkin, kok bisa sih ada orang yang sukses di kripto, tetapi pas saya coba malah rugi terus? Atau dalam hal lain misalnya, kok ada orang yang bisa sukses menjalani bisnis atau sampingannya, tetapi waktu saya yang coba jalanin, kok seperti struggle dan mentok ya? Padahal model bisnisnya dan strateginya mungkin udah mirip. Nah, di sini kita akan bahas beberapa hal yang konteksnya di luar keberuntungan ya, yakni beberapa pola atau perilaku dan juga mindset buruk yang bikin kita jadi lebih susah sukses dalam investasi. Mungkin kalau dulu kita sering dengar, kalau kita nggak bisa punya usaha bisnis, atau apapun itu, kalau modal kita kurang, karena kebanyakan usaha pasti butuh uang. Nah, mari sekarang kita balik kondisinya. Jika saat ini saya kasih kamu uang 500 juta, kira-kira usaha apa yang akan kamu buka? Atau investasi apa yang akan kamu lakuin? Berapa persen uang yang akan kamu alokasikan untuk di kripto dan instrumen investasi lain misalnya? Banyak orang yang sebenarnya mereka punya modal yang besar, tetapi tidak didukung dengan cara mengelola uang dengan baik, sehingga mereka tetap aja bisa mengalami kerugian atau output mereka jadi kurang maksimal. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ada relasi antara uang dan kekayaan dengan psikologis seseorang. Nah, psikologis ini adalah sesuatu yang akhirnya mempengaruhi emosional kita dan perilaku kita dalam mengambil keputusan. Maka dari itu, jika kamu punya bad habit, maka akan berpengaruh ke perilaku kamu yang kadang jadi kurang tepat dalam mengambil suatu keputusan finansial. Berikut adalah 5 habit buruk yang bikin kamu jadi rugi terus dalam berinvestasi, terutama dalam kripto. Nah, kita harus tahu kalau yang namanya investasi itu pada dasarnya adalah proses jangka panjang. Cuma yang jadi masalah saat ini adalah era media, di mana semua konten di dalam media dibuat sependek dan sepadat mungkin, sehingga hanya memperlihatkan hasil dibanding proses membangun kekayaan tersebut. Ya, kita lihat aja beberapa kasus terakhir di mana ada satu platform ilegal yang ternyata adalah platform judi berkedok trading. Banyak orang yang tertipu dan mencoba bahkan dengan uang yang nggak sedikit, bisa langsung masuk puluhan juta bahkan miliaran. Salah satu alasannya adalah mereka mau kaya dengan instan, makanya langsung masuk puluhan juta. Dan kadang mereka nggak melakukan riset terlebih dahulu, seperti keamanannya gimana, cara kerjanya gimana. Nah, hal ini pun terjadi di dunia kripto dan sama ekstrimnya. Kalau kita ingat, kasus dropnya harga koin Luna di tahun 2022 itu kabarnya menjadi salah satu drop terparah dan menyebabkan puluhan orang mengakhiri hidupnya di berbagai belahan dunia. Banyak mindset trader dan investor pemula ketika terjun di kripto adalah mau cepat kaya. Sehingga mereka kadang nggak lakuin riset lebih lanjut, nggak belajar analisa teknikal dan fundamental kripto, tapi langsung terjun aja asal beli sana-sini dan akhirnya banyak dari mereka yang malah rugi. Kita tahu yang namanya investasi itu udah pasti ada risiko kerugian. Harusnya kita tahu seberapa potensi kerugian di awal sebelum masuk ke investasi tersebut. Tapi kadang banyak orang yang tetap nekat investasi dengan proporsional uang yang kurang pas. Misalnya, mereka pakai uang dapur atau uang makan sehari-hari untuk taruh di investasi kripto. Nah, ketika mereka mengalami loss, biasanya mereka akan melakukan keinginan balas dendam, yakni dengan menambah lagi uang, mereka berharap bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian sebelumnya. Pertanyaannya, kok bisa orang bisa sampai balas dendam kalau rugi? Ini adalah faktor emosional manusia. Jadi, di dalam dunia investasi keuangan dikenal 2 faktor emosional yang mempengaruhi semua keputusan manusia dalam berinvestasi, yakni fear dan greed. Fear, ini artinya faktor takut manusia, dan greed
artinya faktor serakah manusia. Semua orang pada dasarnya memiliki sifat fear and greed. Namun beda proporsionalnya, ada orang yang dominan fear, ada juga yang dominan greed. Nah, untuk orang yang dominan greedy ini biasanya punya kecenderungan untuk melakukan balas dendam ketika loss, yakni dengan menambah uang untuk modal investasi dan trading, berharap bisa digunakan untuk mengembalikan loss-nya. Dan kalian harus tahu, kalau dalam kondisi serakah dan emosi, itu kadang manusia membuat keputusan yang tidak rasional dan mereka bisa jadi malah semakin loss dan loss lagi. Yang parahnya lagi, hal semacam ini tidak terjadi di investor dan trader dengan modal kecil aja, tetapi mereka yang punya modal besar pun nggak luput dari hal ini. Kalau kalian ikutin kasus platform binary ilegal, ada salah satu korban yang diwawancarai. Dan dia bilang kalau awalnya dia itu cuma loss ratusan ribu. Tetapi karena ia penasaran dan mau coba balikin loss-nya, ia semakin loss menjadi ratusan juta, sampai bela-belain pinjam ke saudaranya. Kalian percaya nggak kalau kondisi lingkungan sosial kita itu berpengaruh dalam bagaimana kita mengambil suatu keputusan? Pernah nggak kalian ngerasa kalian lagi nggak semangat nih untuk melakukan sesuatu, tetapi kalian jadi seperti gak ada energi dan semangat karena lingkungan yang vibes-nya jelek dan gak mendukung? Kita tahu kalau industri keuangan belakangan ini emang lagi sedikit disorot, mulai dari beberapa insiden crash dan scam koin di kripto hingga skema Ponzi yang memanfaatkan nama kripto bikin orang jadi berstigma negatif. Ditambah adanya kasus binary yang bikin hampir semua orang Indonesia menganggap trading dan investasi kripto itu mirip binary karena ada candlestick-nya. Kalian harus bisa nemuin satu circle komunitas yang emang mendukung kalian untuk belajar sesuatu. Misal itu kripto atau hal lain. Saat ini sudah banyak kok komunitas kripto yang bisa kalian gunakan sebagai tempat belajar bareng, ngobrol bareng, dan diskusi bareng. Kenapa berada di toxic environment itu termasuk bad habit? Karena sebenarnya kita bisa ngerasain kalau kita lagi ada di lingkungan yang mendukung kita atau tidak. Kalau kalian emang ngerasa circle kalian kurang mendukung, ya kalian harus mau untuk keluar dari circle tersebut, walau circle itu mungkin emang zona nyaman kalian. Ini adalah salah satu bad habit mendasar, yakni tidak mau spend money untuk belajar sesuatu yang baru. Emang sih, pada saat ini sebenarnya beberapa informasi udah bisa diakses secara gratis tanpa perlu membayar. Dan pada dasarnya orang Indonesia itu emang lebih suka kalau ada embel-embel diskon atau bahkan gratis. Nah, tetapi ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Pertama, kita harus percaya kalau apapun di dunia ini udah nggak ada yang gratis. Kalau kalian nemu sesuatu yang gratis di internet, biasanya seperti e-book gratis atau semacamnya, biasanya kalian juga harus memasukkan seperti nama, nomor handphone, dan email untuk klaim buku gratis itu. Nah, apa kalian aware dengan data kalian itu? Apa beneran aman atau enggak? Jangan-jangan data tersebut malah dijadikan database mereka dan dipakai buat hal yang kalian nggak tahu. Nah, terus gimana kalau misal kita belajar dari YouTube? Kan YouTube itu banyak video tutorial gratis. Sebenarnya bisa aja belajar dari YouTube. Cuma kalian juga harus tahu kalau kadang ada beberapa konten yang dibuat premium dan emang nggak diberikan secara gratis cuma-cuma. Dan kalau kita perhatikan, kadang konten free di YouTube itu hampir sama dengan konten umum yang ada di Google atau di blog-blog orang, cuma beda aja cara penyampaiannya. Rata-rata orang sukses dan berhasil itu punya semacam secret dan rahasia dapur yang mereka biasanya nggak mau ngasih itu secara gratis karena itu adalah rahasia sukses mereka. Cobalah untuk berani spend money untuk investasi leher ke atas. Beli koneksi dengan orang sukses dan di situ kalian bisa belajar lebih lanjut dengan mereka. Well, emang sebenarnya masalah spend uang untuk membeli investasi leher ke atas ini opsional aja. Jika kalian emang ngerasa nyaman dengan konten gratis yang udah ada saat ini ya, fine aja. Tetapi kadang ada beberapa hal yang harus dilihat dari sudut pandang berbeda. Misal, kalian membeli sebuah buku dan kelas dari seorang profesional.
Lalu akhirnya kalian bisa masuk menjadi premium membership atau koneksi mereka. Dan di situ kalian bisa dapat mentoring lebih lanjut dengan orang-orang yang sefrekuensi dalam circle mereka. Dan pada akhirnya kalian mendapatkan sebuah circle yang berisi orang-orang yang vibes-nya positif buat mendukung proses belajar kamu. Jadi, uang yang kalian spend itu bukan beli kontennya, tetapi juga membeli koneksi langsung dengan mereka. Dan kalian harus tahu, banyak kasus di mana orang yang sukses menjadi partner bisnis membangun sebuah usaha itu awalnya dari satu circle seperti ini loh, di mana mereka sama-sama memiliki satu frekuensi yang sama. Ya, ini juga salah satu cara yang seperti pada poin sebelumnya, gimana cara kita keluar dari toxic environment. Ini juga merupakan salah satu bad habit buruk jika kita berada di instrumen keuangan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan terkait uang mau dipakai buat apa, ditaruh di mana, diinvestasi kemana itu dari keputusan pribadi. Terlalu mudah terpengaruh sama orang lain ini juga sangat berisiko, terutama kalau kita diajak untuk investasi ke sebuah koin kripto atau platform yang ternyata adalah platform scam. Kenapa orang bisa gampang terpengaruh? Simpelnya orang itu bisa terpengaruh karena mereka kurang knowledge. Jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka ada di posisi bimbang, jadi mereka akan ikutin orang yang kira-kira bisa nuntun mereka. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang ini dituntun untuk hal yang arahnya negatif. Contohnya, ada banyak orang yang terpengaruh kasus titip dana dan ponzi di kripto, di mana akhirnya mereka rugi dan mereka bilang crypto is ponzi, crypto is scam. Sebenarnya kripto itu bukan ponzi dan bukan scam. Yang ponzi dan scam itu adalah orang yang mempengaruhi kalian untuk ikut ke platform mereka yang mengatasnamakan kripto. Agar kalian gak gampang terpengaruh oleh orang, maka kalian harus banget punya knowledge dan pengetahuan tentang investasi dan trading kripto. Ini adalah salah satu jenis investasi leher ke atas yang kita bahas sebelumnya. Dan jangan lupa, kalau beberapa poin di atas yang sudah disebutkan itu saling berkorelasi. Misalnya, jika kalian berada di toxic environment, kalian juga bisa loh lebih mudah terpengaruh sama hal negatif. Seperti ini, karena isi lingkunganmu emang orang yang mungkin gak mendukung dan support kamu, bahkan emang ada orang yang niatnya nipu. Oke, kesimpulannya kita nggak bisa nganggep kesuksesan dalam investasi itu cuma diukur dari berapa kapital dan uang yang kita punya. Tetapi juga harus didukung oleh habit yang bagus untuk membantu investasi kamu agar meminimalisir kerugian. Banyak orang yang loss dari investasi itu adalah orang yang ternyata punya uang banyak. Namun, ada juga orang yang berhasil sukses meningkatkan uangnya start dari modal kecil dan menjadi banyak. Nah, dengan memiliki good habit, maka uang kalian bisa jadi uang besar. Namun, tanpa good habit, uang besar kalian bisa menjadi uang kecil.